Pernah nggak sih ayah bunda ngerasa was-was pas nitipin anak, bukan karena nggak percaya, tapi yaitu khawatir kalau pola asuhnya beda. Nah hari ini kita bakal kupas tuntas dilema yang umum banget ini, dampak tersembunyi dari pengasuhan yang nggak konsisten. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya nyelekit ya, tapi ini penting banget. Kita sering banget fokus ke kebutuhan fisiknya, tapi gimana dengan kebutuhan emosional dan psikologis anak yang lebih dalam? Apakah aman secara fisik udah pasti berarti aman secara emosional? Nah, ini dia nih akar masalahnya. Anak kita mungkin banjir kasih sayang dari nenek, kakek, atau kakaknya. Tapi masalahnya muncul waktu setiap cinta itu datang dengan aturan main yang beda-beda, yang kadang malah saling tabrakan. Oke, biar jelas ya, nitipin anak ke keluarga itu wajar kok dan seringkali jadi solusi terbaik. Pembahasan kita kali ini bukan buat nyalah-nyalahin loh, tapi untuk nunjukin kapan bantuan itu malah bisa bikin anak jadi bingung. Oke, jadi kita bakal bedah 4 area penting ini buat ngerti masalahnya secara utuh, dan yang paling penting nemuin solusinya bareng-bareng. Yuk, kita mulai dengan ngebongkar 3 keyakinan umum yang kedengerannya sih logis, tapi tanpa sadar bisa jadi biang kerok kebingungan anak kita. Tentu aja, keselamatan fisik itu nomor 1. Ini udah pasti jadi dasarnya pengasuhan. Tapi, apa itu satu-satunya hal yang penting? Anak mungkin aman, nggak luka, nggak jatuh, tapi bisa jadi dia ngerasa cemas dan bingung karena aturannya gonta-ganti terus. Rasa aman secara emosional itu datangnya dari sesuatu yang bisa ditebak dan konsisten. Nah, ini nih pembenaran yang paling sering kita dengar kan? Kita semua tahu dan sering banget ngemaklumin ini sebagai bentuk cinta dari kakek nenek. Beda banget loh antara ngasih hadiah sesekali sama ngebiarin semua aturan dilanggar gitu aja. Ketika memanjakan itu artinya menghapus semua disiplin yang lagi coba kita bangun, nah itu udah bukan hal yang sehat lagi. Anak-anak itu kan emang jago banget ya adaptasinya. Mereka bisa belajar buat nyocokin diri dengan berbagai lingkungan dan orang yang beda-beda. Nah, jebakannya tuh di sini. Penyesuaian mereka bisa berarti mereka belajar kalau nangis kencang itu cara paling ampuh buat dapetin apa yang mereka mau, atau aturan dari ayah dan ibu itu bisa dinego kalau ngadunya ke neneng. Ini bukan adaptasi yang kita harapkan kan? Sekarang, yuk kita selami lebih dalam lagi apa sih yang sebenarnya terjadi di pikiran dan hati si kecil waktu mereka dihadapkan sama aturan yang nggak konsisten ini. Jadi gini nih, dalam ilmu psikologi anak, ada istilah namanya primary caregiver atau pengasuh utama. Gampangnya, ini tuh jangkar emosionalnya anak. Sosok yang aturannya paling dia dengerin, yang kehadirannya paling bikin tenang. Idealnya ya orang tua. Coba deh bayangin bingungnya si anak. Setiap hari, figur yang punya kuasa bisa ganti-ganti. Pagi ikut aturan ayah, siang aturan nenek, sore aturan kakak. Terus kompas moralnya siapa dong? Ketidakpastian kayak gini nih yang bikin cemas di dalam diri anak. Ini gambaran nyatanya di lapangan. Di rumah sama orang tua nggak boleh ada gawai pas makan. Pas di rumah nenek, gawai malah jadi alat penenang. Giliran sama kakaknya, aturannya ya suka-suka moodnya aja. Buat anak kecil, ini resep jitu buat bingung total. Penting buat diinget nih, anak ngelakuin ini bukan karena mereka nakal dari sananya. Mereka ngembangin perilaku ini karena, ya itulah, strategi yang paling masuk akal dan paling berhasil di lingkungan mereka. Lingkunganlah yang secara nggak sadar ngelatih mereka buat begitu. Ini beban emosional yang berat banget buat anak kecil. Mereka bisa aja ngerasa bersalah karena lebih nyaman di rumah nenek, atau malah takut bikin orang tuanya kecewa. Ujung-ujungnya, mereka jadi belajar buat nyembunyiin apa yang sebenarnya mereka rasain. Semua beban emosional yang kita bahas tadi itu sebenarnya nunjukin ada isu yang lebih dalam lagi. Ini bukan cuma soal taktik parenting, tapi soal tanggung jawab yang fundamental. Kutipan ini ngasih kita kerangka yang kuat banget. Jadi, ngasuh anak itu amanah, sebuah kepercayaan yang suci. Bukan cuma soal ngasih makan dan baju, tapi soal ngebentuk jiwa mereka. Jadi intinya begini, nitipin anak itu boleh, tapi nitipin kepemimpinan sebagai orang tua itu yang nggak boleh. Ayah bunda harus tetap jadi CEO-nya dalam tim pengasuhan anak. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah paham juga soal tanggung jawabnya. Terus solusinya gimana dong? Yuk kita bahas 5 aturan inti yang bisa jadi jalan keluar menuju konsistensi. Nah, ini 5 fondasinya. Pertama, bikin aturan inti yang nggak bisa diganggu-gugat, kayak jam tidur, screen time, dan cara bicara yang sopan.
Kedua, pastiin semua yang ngasuh anak, mau itu nenek, kakak, atau siapapun, pakai aturan yang sama. Ketiga, ingat, ayah bunda itu pemimpin timnya, bukan cuma nonton dari pinggir lapangan. Keempat, fokus ke waktu yang berkualitas, bukan sekedar durasi, hadir seutuhnya. Dan yang kelima, coba deh baca sinyal anak. Tantrum yang kebangetan itu seringnya teriakan minta tolong secara emosional, bukan cuma sekedar nakal. Ini rangkumannya dari semua obrolan kita tadi. Pertumbuhan fisik itu pasti terjadi, tapi kedewasaan emosional itu butuh bimbingan yang konsisten dan punya satu tujuan yang jelas. Dan ini pemikiran terakhir buat kita semua. Fokusnya bukan pada seberapa banyak orang yang sayang dan ngerawat anak kita, tapi pada kesatuan dan konsistensi kepemimpinan yang mereka teringat. Kepemimpinan yang solid dari ayah dan bunda.